Baik, terima kasih Pak Ketum. Saya akan memulai pemanggilan DPD dan DPC sesuai dengan daftar presensi kehadiran Rakernas 4 dan diskusi publik ke-9 DPP Gerakan Pembinaan Pancasila yang diadakan di Ina Bali Heritage Denpasar Bali 10-12 November 2022. Mohon nanti kalau saya sebutkan yang ada di daftar ini untuk mengangkat tangan ya dan menyebut hadir. Baik. Saya bacakan. Nomor 1 DPD Sumatera Utara, Saudara Maranatha Tarigan SH, jabatan Sekretaris. Apakah hadir? Suaranya. Mungkin bagus ya saya tawarkan hadir, salam Pancasila. Ya, mantap. 2 DPD Jambi, Rudi Jang. Hadir, salam Pancasila. 3 DPD Bengkulu, Dr. Sumarto MPD. Apakah hadir? Apakah ada perwakilan Bengkulu? Belum masuk. Tadi malam ada. Baik, saya lanjutkan. 4 DPD Lampung, Dr. Tuntun Sinaga Ebung. Hadir, salam Pancasila. Salam Pancasila. 5 Caretaker DPD Sumatera Barat, Afrifan Eldu. Baik, karena caretaker kita akan panggil setelah kita panggil yang sudah dipilih. 6 DPD Banten, Rudi Adam. Apakah hadir? kalau bisa dibacakan juga Pak Sekjen, mungkin semua yang dari masing-masing DPD mungkin ada yang 3 orang atau 2 supaya kita juga saling kenal. Baik. Kemudian dari DPD Banten juga Bapak Supriyadi. Apakah hadir? Hadir, salam Pancasila. Salam Pancasila. Kemudian setuju dari DPD DKI Jakarta Dr. Harjono. Saya tadi ingat Dr. Harjono. Lagi sholat tadi. Hadir berkawan. Hadir. Yang di luar ya. Ya. Sholat. Mohon dipanggil Pak Dr. Harjono, panitia mohon memanggil Padi Bengkulu, kemudian DKI Jakarta. Lanjut. 8 DPD Jawa Barat Bapak Dabe Pasaribu. Apakah hadir? Salam Pancasila. 9 DPD Jawa Tengah Iya, aslinya. Abi Maulana Sudibyo. Hadir, salam Pancasila. DPD Jawa Tengah Haji Bu Mahendra Prakosa AMD. Apakah hadir? Hadir, salam Pancasila. Salam Pancasila. DPD Jawa Tengah Ibu Sri Duniati SE. Salam Pancasila. Berapa putranya? DPD Jawa Tengah Ibu Titin Rezeki. Iya, besok ke sini. Salam Pancasila. Salam Pancasila. 10 DPD Jawa Timur Kuliah atau udah? mulai SPD. Apakah hadir? Salam Pancasila. Salam Pancasila. Kerjanya DPD Jawa Timur Tariam. Pertamina EP yang di Salam Pancasila. ada standar charter yang Sudirman. 11 DPD Kalimantan Barat Biologi ya. Bapak Sabinus Matius Belano. Hadir, salam Pancasila. Salam Pancasila. 12 DPD STT Dr. Martinus Neto Muri PR.
Hadir. Halo, Mbak. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Kompak ya. Kita tingkat. DPD NTT Dr. Andes Joseph Putih. Hadir. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Beliau adalah Ketua DPC ini. Pasar Baru. Pasar baru ya, tapi DPD NTT Yohanes Maria Tiani, sendiri atau Esos MC. Hadir. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Beliau adalah Sekretaris DPC ini. Oh, bukan DPD Kiting. NTT Siapa Katarina Kiting? Maria Goredi Sudah masuk kemarin? SE MAK. Hadir, salam Pancasila. dosen kedua. Salam Pancasila. Beliau adalah bendahara DPC ini. Kata. 13 Harus ya dong. DPD Papua Bapak Daud Mumaropen. Hadir. Salam Pancasila. Pancasila. Duduk saja kita bang, duduk saja. DPD Papua Barat Anak Silas Eskom. Oh ini RT kan Bapak nanti Kapan katanya masuk? Masih luar Anak daerah. Silas Eskom. Mohon izin, apakah ada? Ya. Pancasila. Salam Pancasila. DPD Sulawesi Utara Eugenius Lucia Meransi. Hadir. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Beliau adalah Ketua DPC Minahasa. Kata bapak Kota Manado. biar nggak ngantuk, tepat ngantuk berisik. 16 DPD Sulawesi Selatan Pendeta Matius Z. Palibangi SPAK MTH. Hadir. Salam Pancasila. Salam Pancasila. DPD Sulawesi Selatan Ini yang ngantuk Dr. Vin Pong Palilu SE MPD. Hadir. Habis itu Salam Pancasila. Salam Pancasila. abang. DPD Sulawesi Tenggara Dr. Irfan Ido SP MC. Hadir, salam Pancasila. Salam Pancasila. Oh ini tetanggaku. DPD Sulawesi Saya Tenggara siapa? Saudara Sulzaman Esos Ensos. Hadir, salam Pancasila. Salam Pancasila. Kabar 18 Dr. Abdul Rashid Saliman SHMM DPD Bangka Belitung. Hadir. Salam Pancasila. Salam Pancasila. DPD Bangka Belitung Salita Koma Rozani Buatin. Sudah sholat ya, hadir Pak ya. 19 DPD Bali Profesor Dr. Kadi MPD MED. Siap. Hadir. Salam Pancasila. Salam Pancasila. DPD Bali Sebastianus Bambang Diwianto SEME. Maka hadir. Salam Pancasila. Salam Pancasila. DPD Bali Dr. Imade Sunyasta Amerta SS Empar. Hadir. Salam Pancasila. Salam Pancasila. pariwisata. Baik, semua sudah saya panggil dan yang hadir adalah sebentar saya hitung. Oh, Jakarta hadir. Jakarta hadir. DKI Jakarta, mohon izin namanya belum masuk ke daftar, Bapak. Oh, di sana tadi sudah. Iya. Oh ya. Para wadah. Silakan. Ya, silakan Bapak. Sudah tugas DPD ya. Ini Bapak. Ya. Kami dari DPD Bali, bendahara dan ketua pembina hadir. Ya Pak. Ya. Sudah tadi masuk. Siap. Siap. Ketua DPD. Tadi yang dari mana Bapak? NTT Bapak. Mohon izin nama Bapak. Bibit Supriyadi. Kalau dia itu kata apa? Baik. Bapak Ibu peserta Rakernas tempat serta
Rakernas keempat Gerakan Pembumian Pancasila, menurut catatan yang ada pada saya, ada 17 DPD yang hadir. Dengan demikian, Rakernas ini quorum. Luar biasa ya. Silakan Pak Sekjen dibacakan juga tim caretaker. Baik, tim caretaker di sini adalah dari Papua Barat, yaitu Anak Silas Eskom. Ada pertanyaan selesai. Atau acara selesai. DPD Sumatera Barat, Afrifan Eldo Yura SIP. Apakah hadir? Hadir. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Sudah. Terima kasih Bapak Sekjen telah membantu proses protokol. Saya ingin menanyakan kepada kita semua, apakah masih ada yang belum tersebutkan namanya? Sudah semua? Baik. Tidak ada lagi tim caretaker dari DPD, calon DPD lain? Tidak ada ya? Baik. Terima kasih. Kita lanjutkan ya, Bapak dan Ibu. Kita semangat terus ya. Never give up. Ya, maju terus. Selanjutnya pembacaan dan pengesahan rundown acara sidang rapat kerja nasional Gerakan Pembumian Pancasila yang keempat akan dibantu dibacakan oleh Bapak Bendahara Umum selaku anggota sidang. Rapat pleno dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pembumian Pancasila. Pasal 13A, setiap rapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah peserta. B. Apabila yang hadir kurang dari setengah jumlah peserta, maka rapat ditunda selama 10 menit. C. Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 di atas yang hadir masih kurang dari setengah jumlah peserta, maka rapat dianggap quorum. Pasal 14A, setiap pembicara dalam rapat harus lebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pimpinan rapat. B. Pembicara dalam berbicara bebas dalam batasan waktu yang ditentukan oleh pimpinan rapat. C. Apabila seorang pembicara menyimpang dari pokok masalah yang dibahas, maka pimpinan rapat mengingatkan pembicara untuk kembali kepada pokok permasalahan. D. Pembicara tidak boleh diganggu selama berbicara. Interupsi dari peserta rapat lain dapat diperkenankan apabila diizinkan oleh pimpinan rapat. E. Apabila pembicara melampaui batasan waktu yang ditentukan pimpinan rapat, mengingatkan pembicara untuk mengakhiri pembicaraannya. Pasal 15A, setiap rapat dibuat risalah lengkap sebagai laporan rapat yang memuat antara lain: 1. Tempat, jenis, dan acara agenda rapat. 2. Hari, tanggal, dan jam pembukaan serta penutupan rapat. 3. Pimpinan rapat. 4. Nama-nama peserta rapat, pembicara, dan pendapat yang disampaikan. 5. Keputusan dan kesimpulan. 6. Keterangan yang lain yang relevan dan perlu. B. Risalah sebagaimana tersebut dalam ayat 1 di atas ditandatangani oleh ketua dan sekretaris pimpinan sidang. Pasal 16. 1. Setiap keputusan rapat diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat, dan apabila hal ini tidak dapat dilaksanakan, maka keputusan dapat diambil berdasarkan suara terbanyak. 2. Setiap keputusan Rakernas 4 Gerakan Pembumian Pancasila ditandatangani oleh ketua, sekretaris, pimpinan sidang Rakernas 4. Apakah disetujui tentang hak dan kewajiban peserta rapat? Ya. Bab ke-8, materi. Pasal 17. Materi Rakernas 4 Gerakan Pembumian Pancasila 2022 terdiri dari 1. Kode etik organisasi Gerakan Pembumian Pancasila.
2. Arahan strategis Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pembumian Pancasila. 3. Draft program kerja Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pembumian Pancasila. 4. Draft program kerja unggulan setiap Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Pembumian Pancasila. 5. Hasil dan rekomendasi Rakernas 4 Gerakan Pembumian Pancasila. Apakah disetujui untuk materi? Setuju. Bab 10 lain-lain. Pasal 23. Setiap peserta dan peninjau wajib menandatangani daftar hadir, baik offline maupun online yang telah ditentukan pada setiap rapat. Pasal 24, keterangan pers yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rakernas 4 Gerakan Pembumian Pancasila 2022 hanya dapat diberikan oleh Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pembumian Pancasila. Apakah disetujui? Bab 11 penutup. Pasal 25, hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini dan yang memerlukan pengaturan lebih lanjut akan dilakukan di kemudian hari oleh pimpinan Rakernas 4 Gerakan Pembumian Pancasila 2022. Apakah setuju? Baik. Dengan demikian ketetapan ini akan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Pimpinan Sidang Rakernas 4 di Denpasar tanggal 10 November tahun 2022. Dilanjutkan pembacaan ketetapan Rapat Kerja Nasional keempat. Ketetapan Rapat Kerja Nasional 4 Gerakan Pembumian Pancasila nomor 2 garing silakan terkait dengan barusan diadakan dalam Sebelum dilanjutkan, saya kira setelah dibacakan tata tertib dan disepakati, di bagian terakhir ini wajib ditandatangani langsung sekarang. Iya, ini mau dibacakan Pak. Ya. Surat ketetapannya mau dibacakan. Dan maksudnya tata tertib tadi Pak. Oh, Ya harus dibaca. Ya langsung ditandatangani. Ini mau usul. oh iya, belum Makasih. Pak. Belum ditandatangani. Ya. Belum, masih melihat di ini. Oke. Jadi belum ditandatangani Pak. Ya, makanya kami mau membacakan draft ketetapan. Kalau draft ini disetujui, maka akan kami tandatangani. Terima kasih Bapak Pak Renzi dari DPD Sulawesi Utara. Ketetapan Rapat Kerja Nasional keempat Gerakan Pembumian Pancasila nomor 2 Romawi garing PAP garing Rakernas 4 garing 11 Romawi garing 2022 tentang tata tertib Rapat Kerja Nasional 4 Gerakan Pembumian Pancasila. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rapat Kerja Nasional keempat Gerakan Pembumian Pancasila menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan ketetapan Rapat Kerja Nasional 4 Gerakan Pembumian Pancasila nomor 2 garing PAP garing Rakernas garing 11 Romawi garing 2022 tentang tata tertib Rapat Kerja Nasional Gerakan Pembumian Pancasila. Pasal 1. Tata tertib sebagaimana terlampir adalah tata tertib yang digunakan dalam Rapat Kerja Nasional keempat dalam kurung Rakernas keempat Gerakan Pembumian Pancasila. Pasal 2. Tata tertib Rapat Kerja Nasional keempat dalam kurung Rakernas keempat tutup kurung Gerakan Pembumian Pancasila secara lengkap seperti tersebut dalam pasal 1 ketetapan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari hasil-hasil Rakernas keempat. Pasal 3. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Denpasar Bali tanggal 10 November 2022 Rapat Kerja Nasional keempat Gerakan Pembumian Pancasila pimpinan sidang. Ketua Dr. Antoni Steven Robinson Manurung MSc, Sekretaris Dr. Bondan Kanung Yusuf MHU. Apakah setuju Bapak dan Ibu? Baik, kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Baiklah, kita sudah menyelesaikan 2 agenda. Berikutnya adalah
pembahasan dan pengesahan kode etik organisasi Gerakan Pemulihan Pancasila. Untuk kode etik ini, sebelum dibacakan oleh sekretaris sidang, saya mau tanyakan apakah di Zoom sudah hadir Dewan Pengawas. Tolong dibantu oleh tim operator teknis. Apakah Dewan Pengawas sudah hadir? Saya mau tanya, apakah Zoom ini nge-link dengan suara dari ruang sidang masuk ke sana? Bisa ya Bapak ya? Tolong dibantu tim teknis, apakah Dewan Pengawas, DPP, GPP ada yang hadir? Bapak Peter Lesmana, Bapak Edi Dalur, Bapak Pendeta Yesaya Swarsono, Bapak Alvin, Bapak Dr. Saifuddin, Bapak Komang Suarwoka, belum ada Pak. Apakah sebelumnya panitia sudah menghubungi Dewan Pengawas untuk memastikan hadir dalam rapat ini? Karena kode etik ini seujiannya dibacakan oleh Dewan Pengawas. Silakan Bapak Ketua Tim OC Nasional untuk menjawab. Saudara Hartri, Saudara Sekretaris OC Bapak Dr. Yudi Wedan, silakan menjawab.